Ketua Umum Lumbung Indonesia, dan Ibu Inge Apriani, konsultan kesehatan anatomi tubuh khusus wanita, yang akan dimoderatori oleh Ibu Devi Damayanti. Kepada ketiga perempuan cantik dan hebat yang menginspirasi, dipersilahkan untuk menempati kursi yang telah disediakan, dan acara akan diserahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya buka masker ya, karena ada engap. Hatur nuhun Bu Lina, Bu Inge atas kedatangannya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu ya, siapa ini Bu Lina, siapa Bu Inge. Pertama-tama saya kenalkan dulu Ibu Lina. Ibu Lina ini lahir di Garut. Tahunnya disebutkan ya Bu? Oh iya, tanggal 4 Maret 86. Ya, tahun nih. Masih muda ya Bu ya? Ya umil-umilan, semoga semuanya sehat-sehat dan sukses selalu ya Bu ya. Dan beliau ini, aduh saya banyak pisan ya Bu ya. Panjang profilnya panjang pisan Teh Novi. Suara pisan. Gak apa-apa, saya sebutkan satu-satu biar semuanya tahu gimana hebatnya Ibu Lina ini ya. Ibu Lina ini selain sebagai Ketua Yayasan Lumbung Padi ya Bu ya, Lumbung Padi Indonesia, beliau juga sebagai pendiri dan Ketua Umum Koperasi Pemasaran Lumbung Indonesia Sukses, Direktur Utama PT Lintas Global Asia, Dirut PT Navi Wisata Insani, seueur keneh Ibu. Dirut Desk Properti, beliau ini juga jago dan handal juga di bidang properti. Beliau, saya ceritakan sedikit ya Bu. Ibu Lina juga sebagai mu'alaf, alhamdulillah, di usia 18 ya Bu ya. Sampai saat ini alhamdulillah selalu istiqomah. Mudah-mudahan beliau juga selalu sehat dan dilindungi oleh Allah ya Bu ya. Amin. Beliau pernah bekerja di Ciputra sebagai marketing juga, dan sekarang alhamdulillah selain sebagai direktur utama juga, beliau sebagai CEO dari semua perusahaan-perusahaan yang tadi saya sebutkan. Juga sebagai komisaris utama PT Daulat Digital Global, produsen TV satelit. Dan nanti secara lengkap profilnya nanti kita akan tampilkan di video. Mangga. Di video aja Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah profil dan biografi singkat Ibu Lina Mulyadi. Ibu Lina Mulyadi lahir di Garut, Jawa Barat, tanggal 4 Maret tahun 1986. Mengawali cerita perjalanan dalam karir, dimulai dari kehidupannya sebagai mualaf, dari lulus tadi sekolah menengah atas pada tahun 2003, ia 18 tahun. Dan mengawali dengan bekerja menjadi marketing perumahan di salah satu perusahaan Ciputra Group, developer pengembang properti nasional sampai pada akhirnya berkembang usaha sampai saat ini. Sekitar tahun 2003 sampai 2006 bekerja sebagai marketing properti Ciputra Group, developer pengembang properti nasional, Senturi 21 Promo Bandung.
Pada tahun 2006 sampai tahun 2012 bekerja sama di PT Bandung Pakar Real Estate eksklusif di Kota Bandung dan membangun PT Best Property sebagai founder dan CEO Best Property, dibentuk sejak tahun 2006 sampai saat ini. Tahun 2012 sampai saat ini beliau sebagai founder dan CEO PT Navi Wisata Insani, di bidang tour dan travel domestik, nasional, internasional, umroh dan haji. Dan tahun 2015 sampai saat ini, beliau juga sebagai CEO Inka Christie Collection, di bidang fashion. Tahun 2020 beliau menjadi komisaris utama PT Daulat Digital Global, produsen TV satelit. Juga sebagai CEO PT Lintas Global Asia. Tahun 2010 sampai sekarang, distributor. Dan Maret tahun 2020 dibentuk Lumbung Indonesia Sejahtera, beliau menjadi founder Lumbung Indonesia Sejahtera, sebuah komunitas para pedagang kaki lima, UMKM, petani, peternak, nelayan, pengusaha grosir. Beliau juga menjadi founder program Sedekah Cahaya, dengan Yayasan Syekh Ali Jaber, yang dimulai tahun 2017 sampai saat ini. Juga Ketua Yayasan Peduli Anak Indonesia Wilayah Jawa Barat, dari 2010 sampai sekarang. Dan juga sebagai Humas Masjid Lause, dari tahun 2018 sampai saat ini. Juga founder komunitas dan Ketua Koperasi Lumbung Indonesia, yang dibentuk pada bulan Mei tahun 2021 sampai saat ini. Juga beliau sebagai founder dan CEO Skincare Marizet by The Marlien, yang dibentuk bulan Juni tahun 2021 sampai saat ini. Dan selain yang disebut tadi, beliau juga aktif di beberapa kegiatan dan lembaga diantaranya. 1. HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, dari tahun 2011 dan menjadi pengurus di Jawa Barat dan sampai saat ini. 2. Yayasan Peduli Anak Indonesia, dari tahun 2020 sebagai Ketua Wilayah Jawa Barat sampai saat ini. 3. WCI, White Car Indonesia, sebagai salah satu founder WCI Bandung, di Kota Bandung, tahun 2014 sampai saat ini. 4. Kadin, Kamar Dagang dan Industri Kota Bandung, di bidang UMKM, pada tahun 2016. 5. Japnas, Jaringan Pengusaha Nasional, dan Pengurus Jawa Barat, pada tahun 2017 sampai saat ini. 6. MES, Masyarakat Ekonomi Syariah, Pengurus Kota Bandung, pada tahun 2019 sampai saat ini. 7. Pembinaan dan Pemberdayaan Para Mualaf, Masjid Lause II Bandung, pada tahun 2017 sampai saat ini. 8. Sebagai Pengurus Ahli, Associations of Hospitality Leaders Indonesia Jawa Barat, pada tahun 2021 sampai saat ini. Itulah profil dan biografi singkat Ibu Lina Mulyadi. Semoga menjadi inspirasi buat kita semua, khususnya para ibu-ibu hebat, pejuang keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dengan profil yang sebegitu banyak dan pengalaman yang luar biasa. Masya Allah. Teh Novi, Ini surprise loh, Teh, emang luar biasa. Saya nggak pernah bikin kayak gini. Biasanya saya kan catatan berderet saya gini-gini. Hebat. Surprise. Terima kasih juga pada ulang tahun ya. Ini karena teman-teman ISC yang selalu luar biasa memang. Ibu pada ditaroskan ya, saya menaroskan itu ketum. Statusnya ibu masih single atau tapi sementara single. Pada yang daftar. Iya, single. Cina Masya Allah. Teh Novi mungkin ibu ini udah gak sabar kali ya. Iya. Dengar cerita Ibu Lina ini, bagaimana sih prosesnya sampai bisa sampai saat ini seperti ini. Nah, ya, tentu saja berbagai jatuh bangun ya.
Tentunya tidak mudah prosesnya ya, Bu Lina ya. Boleh langsung menjawab? Siap. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita semua. Insya Allah dalam keadaan sehat sempurna, sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa juga sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang selalu menjadi panutan kita untuk selalu berbuat kebaikan. Wabil khusus saya ucapkan terima kasih kepada GSC Foundation, Garda Sedekah Cedekia Foundation, di mana saya sangat mengetahui itu awalnya dari Garda Cicalengka, dan saya terima kasih banyak kepada TMA, khususnya pasti seluruh panitia. TMA ini berpartner dengan saya tuh sudah hampir 8 tahun ya, mungkin lebih. Itu di Best Property kita bersama Nafi Wisata Insani, beliau sempat memasarkan umroh dan haji bersama saya, sudah seperti keluarga. Dan saya itu dari Yayasan Peduli Anak Indonesia juga, jadi kita satu frekuensi yang sama, di mana bagaimana kita ingin bermanfaat untuk orang banyak dan melakukan banyak hal dan berusaha untuk memberikan yang terbaik walaupun dalam segala keadaan, artinya begitu. Terima kasih TMA sudah karena alhamdulillah walaupun saya dilahirkan mixing gitu ya, berbagai macam budaya, suku, agama, dari lahir saya sudah mengenal perbedaan itu, dan juga sampai alhamdulillah ya menurut mama saya dan keluarga kakek saya dari mama, sebetulnya kan saya tuh dibesarkan secara muslim, lahir secara muslim, mungkin diazankan dan sebagainya. Tapi mungkin dalam perjalanan papa juga mungkin ya masih dalam kondisi agama Buddha. Pada saat itu sekitar sampai 6 tahun saya melakukan kegiatan rutin dari SMP ke SMA itu secara Kristen ya. Jadi saya juga sebetulnya banyak yang saya pelajari, bahwa ada beberapa yang saya pelajari selama saya perjalanan hidup dari saya lahir. Saya sudah diterpa banyak sekali ilmu gitu ya. Agama ini begini-begini, dan semuanya mengajarkan kebaikan, dan saya sangat-sangat berterima kasih kepada keluarga saya dengan multi agama, multi suku, multi bahasa ini membuat saya juga jadi akhirnya memilih gitu ya, memilih sesuatu, dan saya bisa mungkin kalau ini hidayah bahwa akhirnya saya mempelajari, fokus dan berusaha untuk belajar menjadi seorang muslim, walaupun ngumpet-ngumpet gitu kan, ngumpet-ngumpet karena takut kan gitu. Nah pada prinsipnya mungkin papa saat itu keras karena mungkin pada saat itu mungkin ibu hafal ada bom Bali ya, bom Bali yang Amrozi membunuh, yang jihad-jihad pada saat itu. Memang saya kondisi yang kurang tepat pada saat itu mempelajari Islam dalam kondisi bom Bali itu. Jadi dipikirnya papa tuh mungkin saya tuh ada suatu hal yang tidak benar gitu, padahal sebetulnya bolehlah katanya, boleh agama apapun asal jangan agama Islam, karena agama Islam tuh membunuh orang, katanya jihad segala macam. Tapi saya punya keyakinan bahwa enggak ada, Islam nggak begitu gitu. Tapi gimana menjelaskan saya susah, karena kan itu dari hati kan. Cuman pada saat itu saya memahami bahwa papa tuh terlalu sayang sama saya. Jadi jadi segala sesuatunya itu sangat-sangat diprotek gitu. Dan akhirnya saya punya keyakinan bahwa saya minta kepada Tuhan ya pada saat itu, ya Tuhan, jika memang Islam adalah jalan hidup saya, tolong berikan saya petunjuk. Akhirnya saya dari mulai terbawa mimpi karena saya menangis pada saat itu, karena dipilih agamamu atau orang tuamu, orang keluarga gitu ya. Akhirnya kan pilihan yang sangat sulit, dan pada akhirnya saya berdoa, tertidur saya dapat mimpi ada jubah putih bercahaya, tidak ada wajahnya, dan tongkat emas besar hanya bicara seperti ini, bertawakallah kamu maka kamu akan selamat. Saya langsung bangun dan merinding sampai keringetan. Tawakal, apa itu tawakal gitu ya? Nah tawakal saya cari di Injil, saya cari di mana tuh tidak ada tawakal. Akhirnya saya tanya ke orang Islam dekat rumah gitu, tawakal itu katanya berserah diri kepada Allah. Wah, saya langsung seperti saya punya kekuatan dan keyakinan yang luar biasa, karena saya malah melihat, oh saya tuh berarti Islam tuh saya ada semacam
petunjuk gitu. Dari situ saya bilang, papa saya akan kembali, saya akan keluar dari rumah, tapi saya akan kembali dengan saya ingin membahagiakan papa, saya ingin membuat papa bangga terhadap adanya saya. Pada saat itu papa frontal bilang keluar dari rumah karena kamu udah memilih jalan kamu yang tanpa ini. Tapi di situ saya punya keyakinan, kesedihannya tuh kesedihan yang ingin menunjukkan bagaimana Islam tuh tidak seperti itu gitu. Akhirnya saya dikucilkan dari keluarga. Saya akhirnya saya menjalani hidup sendiri di Bandung dari nol, bahkan dari minus mungkin ya, karena saya harus ngekos, saya harus pergi dengan tidak punya siapa-siapa, saling bekerja. Dan mulai dari umur 18 tahun mulai saya harus bekerja, keluar SMA ya, boro-boro kuliah gitu istilahnya. Bagaimana saya hanya ingin supaya papa tuh mengerti gitu bahwa Islam tuh tidak seperti itu, dan keluarga saya akhirnya berjalanlah sampai saat ini perjuangannya begitu. Jadi kalau saya cerita tentang kehidupan saya percaya bahwa segala sesuatunya yang menapaki satu, nanti saya mungkin season hijrah saya akan bahas karena di sini lagi membahas tentang bisnis. Nanti saya akan membuat season tersendiri untuk masalah hijrah. Karena di sini mungkin saya lebih fokus ke Lumbung Indonesia dan usaha ekonomi kreatif. Saya ingin bertemu dengan Bapak Ibu kembali dengan GSC di event berikutnya untuk bisa saya menyiarkan, memberikan semangat bagaimana kita harus tetap positive thinking sama Allah segala sesuatunya. Jadi prosesnya seperti itu singkatnya, bahwa saya tuh mulai dari keyakinan, keluar dari rumah, saya ingin membahagiakan papa saya ingin menunjukkan saya Islam itu lebih baik. Disinilah kesuksesan tadi saya perlu jatuh bangun gitu, nggak semudah yang sekarang ditampilkan. Subhanallah, perjuangannya luar biasa gitu. Mungkin lanjut pertanyaan, takut kepanjangan ya. Masya Allah ya ibu-ibu, bapak-bapak, ternyata perjuangan juga tidak mudah ya, proses untuk menjadi seperti sekarang ini melalui diusir dengan keluarga gitu ya. Dan luar biasa itu hidayahnya lewat mimpi. Betul. Dan keyakinan mendengar azan ya. Dan orang yang mengaji kayak sebenarnya itu suaranya tuh begitu indah. Alhamdulillah ya teh. Merinding setiap merinding gitu. Mungkin lanjut ke ini kali boleh, ya. Boleh. Ya. Bagaimana sih prosesnya sampai Ibu Lina ini bisa mempunyai beberapa usaha yang luar biasa, dan saya dengar juga sekarang punya produk kosmetik skincare ya. Skincare ya, betul. Yang lagi happening nih ibu-ibu, mungkin juga ya bila butuh perawatan atau mungkin skincare nanti bisa menghubungi Ibu Lina. Mangga Ibu Lina, silahkan. Boleh, alhamdulillahirobbilalamin, makasih Ibu MC yang luar. Usahanya Bapak Ibu gitu, dan kesehatannya pun ada eukaliptus itu untuk macam propolis. Ya, propolis itu alhamdulillah sudah menyehatkan, dan yang isoman itu menjadi ini saya kasih nanti untuk goodie bag hadiahnya nanti untuk pertanyaannya. Ada 3 oleh-oleh lagi. Ya, alhamdulillah. Jadi saya tuh gimana caranya dalam masa pandemi ingin membangun usaha untuk orang banyak yang bukan untuk memperkaya diri sendiri. Karena kalau mungkin saya jualan sendiri, saya sudah lebih dari cukup, link saya juga banyak, tapi saya tidak mau egois. Saya dengan Bu Menteri, dengan almarhum Syekh, dengan semua teman dokter, ke dokter Titin, dia tuh ingin gimana tersampaikan seperti itu. Jadi semoga ini bisa menjadi manfaat untuk Bapak Ibu. Amin. Amin. Luar biasa. Alhamdulillah. Ternyata banyak sekali ya. Mungkin ada ibu sendiri yang mau siap nanti ke Bu Emma atau bapak mungkin mau coba produknya. Insya Allah nanti ada giftnya, khusus. Ada tambahan nanti kalian temanya kalau misalnya ada pertanyaan mungkin yang ini nanti. Betul. Saya tuh nanti kalau bisa kalau memang GSC Peduli Foundation ini memang sering rutin mengadakan kegiatan sosial, saya ingin memberikan satu edukasi bagaimana kita cantik dan sehat. Dan nanti kita praktekkan nanti season berikutnya. Nanti juga kita ada gift sama reward orang bagi yang ingin bisa menjualkan. Nanti kita bahas bisnisnya nanti. Ibu-ibu ada 30 goodie bag buat ibu-ibu yang mau bertanya ya nanti kepada Bu Lina, silakan. Boleh, nanti ada sesi pertanyaannya ibu-ibu. Atau nanti kita ke ini dulu. Boleh. Ibu Lina. Izin saya menyebutkan Bu Inge sedikit profilnya di sini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah profil singkat T. Inge Apriani. T. Inge Apriani, lahir di Bandung tanggal 16 April tahun 1982. Alamat Sukamana RT 03 RW 06 Desa Majakerta, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Beliau berprofesi sebagai konsultan kesehatan. Riwayat pendidikan tinggi beliau: 1. Mengambil S1 jurusan Ilmu Politik di Universitas Gadjah Mada. 2. Mengambil S1 Manajemen Ekonomi Agama di Universitas IAIN Sunan Gunung Jati. Dan juga lulusan pelatihan anatomi tubuh dari Malaysia. Dan sekarang beliau menjadi konsultan kesehatan, terutama di bidang kewanitaan, kulit dan anatomi tubuh. Itulah profil biografi singkat T. Inge Apriani. Semoga menjadi inspirasi buat kita semua, khususnya para wanita hebat pejuang keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sih yang namanya anatomi tubuh itu, termasuk saya sendiri loh, dengan berbagai bahasa akademisinya, dengan bahasa yang ini mungkin bisa Teh Inge sampaikan dengan bahasa yang lebih sederhana agar kita juga bisa lebih memahami apa sih anatomi tubuh kita itu. Silakan Teh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam kita panjatkan ke Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Teman-teman semua, terutama para ibu pejuang keluarga, semoga kita semua selalu dirahmati Allah, semoga kita semua selalu diberkahi Allah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada ya teman-teman. Mungkin saya bicara nggak terlalu banyak seperti Telina ya. Prestasi saya juga nggak begitu banyak, cuma memang saya bergerak di bidang khusus perempuan di sini. Teman-teman semua, sebelum saya menjelaskan apa pentingnya kita memahami anatomi tubuh kita, karena buat saya ketika kita mencintai keluarga kita lebih baik mencintai diri kita sendiri dulu, karena menghadapi semua hal di luar sana itu tidak mudah ya teman-teman. Dibutuhkan kesehatan yang baik, dibutuhkan jiwa yang kuat, serta keyakinan kita bahwa kita tidak sendiri teman-teman. Apalagi mohon maaf, para janda itu memang yang dispesialkan oleh Allah ya, dengan segala kemudahan dan kekuatannya. Jangan pernah merasa berkecil hati tentang keadaan kita saat ini, karena memang kita semua diuji oleh Allah dengan berbagai macam cara, dengan berbagai hal yang mungkin saat kita mengalami ujian, kita merasa terpuruk nih akan hidup kita ini. Kita merasa sendiri, nggak seperti itu definisinya teman-teman semuanya. Ujian Allah itu sebenarnya menurut saya pribadi membuat kita menjadi lebih baik lagi. Tujuan Allah menguji kita sebagai hambanya, pertama ingin membuat kita menggugurkan dosa kita, kemudian mau membuat kita mengangkat derajat kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih saya secara pribadi dan lembaga Hukum Indonesia, Yayasan Demokrasi Indonesia Sejahtera, di mana bawah naungan Hanida Foundation, yaitu Hanida Foundation itu adalah yayasan dengan visi investasi untuk kehidupan yang bahagia, dan juga ada di sini ada Ibu Cut Eva sebagai Ketua Komnasnya di Indonesia Cina, dan di sini ada Ketua Yayasan Hanida Foundation Indonesia Mahfud sebagai Ibu Deputi dari Kementerian Pariwisata. Jadi alhamdulillah saya bersinergi dengan beliau ini untuk menciptakan satu gerakan dan komunitas namanya Untuk Indonesia, di mana saya sebagai foundernya dan saya sebagai ketua bidang socio entrepreneurship di Hanida Foundation. Nah mungkin ada dari saya harus ceritakan sejarah dalam Indonesia dan Hanida Foundation ini supaya tahu bahwa siapa sih yang berada di dalam kami. Nah karena saya kebetulan 12 tahun yang lalu sudah mengenal Ibu yang saat ini
Menteri Investasi 12 tahun yang lalu di Jayapura, bahwa saya khusus sama ini Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, di mana saya pada saat itu di Jayapura udah 3 kali ketemu beliau waktu belum jadi ketua HIPMI. Dan alhamdulillah Bapak Bahlil Lahadalia, abang saya, saat ini jadi berduduk di Kementerian Investasi, dan kita tidak tahu ya 12 tahun yang lalu bahwa beliau jadi siapa. Dan saya melihat bahwa beliau itu adalah orang yang baik. Beliau dari nol, anaknya petani, pernah jadi supir angkot juga. Artinya saya melihat juga bahwa kesokan Pak Bahlil, Pak Menteri sama Ibu Menteri ini, kakak saya, menginspirasi saya bahwa siapapun tidak ada yang tidak mungkin. Kita jadi siapa, mau jadi apa ke depan kita tidak tahu. Jangan melihat dari sisi kita siapa, saya dari kampung atau apa, saya pun juga sama dari kampung artinya. Nah, karena sama-sama satu frekuensi yang sama untuk bisa menciptakan kemanusiaan tadi, bahwa kami itu fokus di sosial kemanusiaan dan sosial kemasyarakatan. Dan di mana di sini ada isinya adalah pemberdayaan, pembinaan, pendampingan serta pemasaran UMKM, usaha ekonomi kreatif, serta alhamdulillah kita pembinaan para santri sama anak-anak disabilitas. Alhamdulillah mungkin Bu Eva tahu, TMA tahu bahwa karena saya sudah jalan lama juga di program sama Kementerian Level, bahwa di Yayasan Guru Anak Indonesia juga kita sama ya, bahwa saya itu sebagai ketua di Jawa Barat dengan Bunda Ena Santoso, ibundanya Adinarasi. Jadi di mana saya tuh dengan tokoh-tokoh, dengan mungkin artis-artis juga menciptakan satu yayasan atau koperasi pergerakan kemanusiaan tadi, di mana kita kalau dipertemukan dengan orang baik, kita mendapatkan orang baik juga. Dan di mana ciptaan saya sangat bahagia sekali pada hari ini ada satu keluarga baru menurut saya ya. Jadi GSC ini gerakan Sedekah Cendekia Foundation ini, bahwa saya tahu dari Ganda Cicalengka itu ya, saya melihat pergerakan yang dilakukan oleh TMA dan teman-teman itu luar biasa. Karena dalam kondisi sulit saat ini, siapa yang memikirkan? Orang mungkin memikirkan dirinya sendiri, tapi orang yang spesial memikirkan orang lain. Dari hal kecil, dari tenaga, pikiran, gak harus selalu uang. Tapi saya bersyukur pada hari ini, saya terima kasih atas diundang. Saya bukan bermaksud mengajarkan, tapi saya ingin menginspirasi bagaimana siapapun kita, dimanapun kita berada, kita tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa ekspos nasional. Karena dengan komunitas, berteman, juga kita misalnya punya jaringan, itu kan bisa saling memberikan suatu manfaat. Artinya kenapa saya membuka Lumbung Indonesia juga, mungkin ada Bapak Ibu yang kesulitan untuk misalnya contoh ya, Ibu gimana sih saya untuk bisa ekspor? Gak ada yang mungkin. Saya bilang, saya selalu beritahu, kalau udah packagingnya bagus, kita bina dari yang tidak baik, mungkin jadi bagus, itu bisa ekspor. Kalau tentu saya nggak punya izin, saya punya jalur diaspora. Jadi inilah mungkin sinergitas saya dengan Ibu Menteri, bahwa saya ada akses kebaikan, kebijakan yang mungkin saat ini bisa bukan kita memanfaatkan, tapi kita kebijakan itu bermanfaat untuk orang-orang. Apalagi Kementerian Investasi sekarang lebih mensupport UMKM dan semua pemerintah kementerian seperti itu. Nah, kita gimana caranya? Karena saya sudah berteman lama, seperti saudara, saya bilang, Kak, ayo kita gerakkan seluruh Indonesia. Bagaimana kita UMKM di daerah? Makanya kita buka, ada Lumbung Kabupaten Bandung yang kita rencananya mau launching oleh Ibu Wagub sebagai Ketua Lumbung Jawa Baratnya. Itu ada Ibu Lina Manana, Ibu UU Runanul Ulum sebagai Ketua Lumbung Jawa Barat. Jadi saya buka di Kaltim kemarin dengan Ibu Hedi Papantangka itu dengan Ibu Wakil dari Kadin itu dengan gubernur. Nah, kita kerjasamanya dengan bupati, dengan gubernur, dengan pemerintah daerah setempat supaya apa? Kita tidak meminta APBN, APBD seperti yang digerakkan oleh GSC ini. Kita donasi, terus kita juga melakukan, alhamdulillah, makanya saya sangat bangga sekali bahwa ini juga adalah wilayah saya, karena papa saya juga tinggal di Cicalengka. Jadi saya juga merasa ada sebuah hubungan emosional yang mungkin saya ingin bantu wilayah saya sekitar sini, Kabupaten Lampung, Kabupaten Bandung, untuk bisa digerakkan. Ayo, siapa tahu ini bisa jadi pengurus juga. Maksud saya itu kan tadi ketuanya itu kan insya Allah calonnya itu Kang Wahyu ya. Jadi yang paparan awal mungkin saya libatkan TMA juga sebagai satu pengurus. Sok siapa tahu ada yang mungkin terlibat, siapa mungkin terlibat, karena saya membuka pertanyaan ini segera dilaunching oleh Ibu Wagub. Jadi mungkin dalam satu momen kita akan ciptakan seperti pelatihan tadi. Kita juga udah mulai spesifik ke packaging produk. Jadi mungkin ada Bapak Ibu mungkin di wilayah sini ada yang mungkin jualan keripik, jualan ada yang bisa bordir atau bisa dijahit. Kan di sini Cicalengka itu terkenal hijab ya, yang sudah industri
karena kita sama gitu. Cuman karena dengan berkolaborasi ini akan besar. Nah, mungkin dengan jaringan saya, dengan bapak ibu, saya tuh tidak bisa sendiri, saya pasti harus bisa mengembangkan dengan teman-teman bapak ibu, karena saya tahu kehebatan saya pun tidak bisa melebihi dari kehebatan tim. Artinya saya tuh perlu partner-partner yang bisa, nggak bisa kan saya terus harus berusukan, tapi kalau dari ini dikumpulkan, ayo nanti pun saya ingin salah satu yang skincare tadi karena punya pabrik sendiri, yuk kita bisa bicara, mau bikin sabun bisa, mau bikin apa bisa, semua bisa. Artinya ini skincare ini salah satu jadi jembatan mungkin menjadi penghasilannya di berbagai eksekusi, dan artinya bisa membuka ya kan. Mungkin selama ini bagaimana lah mungkin dari bapak ibu kita konsepkan nanti secara spesifik, misalnya harga dari kami berapa, ini berapa, untuk yang ngejual di berapa, misalnya akan teteh kayak gitu. Nah mungkin ada beberapa solusi lah tadi yang mungkin nanti ada yang bertanya juga mohon dikoordinir sama Ibu Emma, karena saya sudah kirim produk knowledge-nya. Nanti saya juga mungkin tahu bagaimana cara menjelaskan produk ini. Jadi nanti siapa tahu kapan ada season nanti kita testing khusus gitu, khusus yang ini bagaimana sih manfaatnya apa gitu. Dan kalau bisa buka di sini store-nya, showroom, bekerja sama dengan siapa kita cuma iya. Untuk masalah modal, insya Allah saya akan kena koperasi, segala sesuatu itu bisa dibicarakan. Yang penting kita niat baik dulu, kita punya keinginan dulu untuk bisa sama-sama berjuang. Tolong dikenalkan ada yang bertanya mungkin itu, jadi harapan saya itu kita bisa bersama-sama lah gitu ya dalam event-event juga. Nanti mungkin saya bisa terlibat untuk bisa mengisi edukasi kesehatan juga ke depan, saya undang dokternya juga bisa gitu. Terus ini saya tuh ada acara di The Trans tanggal 25-26 gratis. Jadi saya di The Trans ini kerjasama dengan Indonesian Hijau Book. Dan Indonesian Hijau Book ini fashion designer terutama, dan ini sudah ke New York, sudah ke Turki juga. Nah ini tuh foundernya itu Ibu Wagub, karena sebagai tuan rumah Jawa Barat saya ada di sana buka stand. Standnya itu 15 juta sebetulnya, karena kami koperasi yang bayar. Kalau ada yang mau titip barang jualan mangga silahkan. Kalau ada yang mau hadir diinformasikan, karena nggak bisa berat sekalian. Nanti mungkin bisa ini kita aturkan atau seperti apa. Atau yang mau jualan mulai dari sekarang info aja apa yang mau dijualkan, nanti saya jualkan di stand begitu. Tidak perlu berbayar gratis. Nah mungkin ada pertanyaan mungkin. Sedikit menambahkan ya teman-teman, jadi gini loh, karena Ibu Lina ini potensi untuk UMKM sangat terbuka lebar. Siapa tahu nanti di kita, karena kita nanti kedepannya fokus ke anak yatim dan anak yatim panti asuhan, tapi kita bisa mengembangkan di antara kita semua, siapa nih yang bisa nyemboluk misalnya atau bisa bikin apa, kita kembangkan menjadi usaha ekonomi kreatif GSC Foundation yang akan menghasilkan penghasilan buat kalian semua gitu. Nah melalui jalur mana ya, jalurnya Bu Lina nanti produk-produk yang teman-teman hasilkan yang sudah standarnya sudah naik dan bagus itu bisa dipasarkan oleh beliau. Itu kan membuka lapangan pekerjaan buat teman-teman yang awalnya tidak tahu mau apa dan harus bagaimana, dan dengan adanya Bu Lina sudah terbuka lebar sebetulnya jalan buat teman-teman gitu. Untuk usaha ya, karena kita berbagi juga, untuk bisa berbagi lebih banyak harus wirausaha gitu tuh, biar bersedekahnya tambah kencang. Amin. Bu Neng Lina karena tanggal 23 sampai tanggal 28 TPH di Palembang. Kebetulan. Jadi nanti kalau mungkin teman-teman ada yang mewakili datang ke The Trans, maka silahkan koordinasi dengan boleh. Boleh. Insya Allah mangga silahkan, pokoknya nanti koordinasi ke Bu Emma terlebih dahulu untuk barang apa saja. Kayak ibu-ibu tadi kan saya juga ingin bantu, walaupun saya tidak bersentuhan langsung ya, tapi nanti mungkin dikoordinir saja ibu-ibu tadi, mungkin ada yang mau potensi mau jualan atau mau membeli atau mungkin mau Alhamdulillah sih kalau memang kira-kira di sini potensinya banyak, bagus, yuk kita kembangkan sama-sama sambil menunggu launchingnya oleh ibu.